Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya semua teman-teman sekalian? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat rohani kita, sehat badan kita ya. Kemudian juga tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi kuadrat, yaitu materi atau bagian kedua. Ini adalah bagian kedua dari beberapa bagian yang insya Allah nanti akan saya buat. Yang nantinya akan kita bahas itu adalah grafik fungsi kuadrat insya Allah ya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan, nanti bisa direview lagi part pertama untuk lebih meyakinkan supaya nyambung materinya ya. Ataupun bisa direview lagi pada bab persamaan kuadrat karena kaitannya erat sekali. Baik teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, and share-nya jika dirasa channel ini bermanfaat ya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, kita mulai saja. Kita akan masuk ke grafik fungsi kuadrat pertama ya. Nanti ada grafik fungsi kuadrat kedua itu seperti apa. Sebenarnya sama saja, cuman kita bedakan saja. Artinya dibedakan di sini adalah ini adalah bagian pertamanya grafik fungsi kuadrat, nanti ada bagian kedua. Nah, teman-teman semua, untuk grafik fungsi kuadrat 1 ini adalah grafik fungsi. Jadi grafik fungsi itu seperti apa sih ya? Nah, grafik fungsi. Jadi grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana adalah grafik ya. Jadi grafik itu ya pasti akan berbentuk seperti ini nih, grafik ya. Nah, ini kan grafik ya. Nah, cuman ini bukan fungsi kuadrat, bukan. Adapun fungsi kuadrat grafiknya sangat gini. Nah, nanti kalau pangkat 3 berarti gini. Ya. X pangkat 4 berarti gini. Kemudian kalau Pak, X pangkat 10 gimana? Nanti akan berbeda lagi nih, gini ya. Kalau X kuadrat cuma 1 gini, akan berbentuk baik seperti ini ataupun seperti ini, ya. Nah, ini ketika X-nya kuadrat di sini, ya. Kalau Y-nya kuadrat gimana? Kalau Y-nya kuadrat akan berbentuk seperti ini. Kan macam-macam nantinya. Gambarnya akan bermacam-macam grafiknya untuk fungsi kuadrat di sini. Yang kita bahas adalah grafik fungsi kuadrat, ya. Tapi nantinya ketika belajar matematika lebih jauh lagi, kok ada grafiknya seperti ini sih, yang kayak gini misalnya nih banyak banget. Nah, ini adalah bukan lagi fungsi, bukan lagi kuadrat, tapi sudah X pangkat N. X pangkat N bisa X pangkat 10 misalnya, ya, akan semakin kompleks memang. Tapi dengan sekarang sudah berbagai teknologi, sudah mudah, artinya sudah langsung bisa terlihat grafiknya ketika X pangkat 10 sekian-sekian, X sekian misalnya sudah bisa terlihat. Nah, baik teman-teman semua, ini adalah grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana adalah grafik. Selanjutnya bagaimana cara membuat sketsa dari grafik? Misalnya nih, ya. Kita akan misalkan di sini tabel untuk sketsa dari grafik, ya. Di sini adalah misalnya X kuadrat. Nah, di sini misalnya X. Di sini X kuadrat, di sini X kuadrat plus 1, di sini X kuadrat min 3. Iya, baik teman-teman, kita akan mulai. Ketika X kuadrat di sini misalnya negatif 4, maka di sini ada 16. Kalau negatif 3 ini 9, negatif 2 4, negatif 1 0, 0 0 1 1 ya. Ini adalah hasilnya. Ini adalah daerah hasil ya. Ini adalah fx-nya ya. Ini adalah fx. Nah, dari X. Sedangkan ini adalah fx juga sama dari apa? Dari X. Dari X plus 1. Nah, kalau yang ini adalah fx dari X min 3. Jadi ini adalah fx-nya, daerah hasilnya berapa sih gitu kan? Sekian. Ternyata kalau X-nya 2 di X kuadrat 4. Kalau X-nya 2, X min 3, X pangkat 2 min 3 kan
Nah, berapa nih? Berarti kan 2 X pangkat 2 kan 2 nih, X-nya dimasukkan, didivisikan ke X, berarti 2 pangkat 2 itu 4, 4 kurang 3, 1 hasilnya. Betul ya? Demikian ya. Jadi nantinya seperti ini. Ini adalah sketsanya. Contoh awalnya seperti ini. Nah, maka akan jadi grafik fungsinya seperti ini. Betul ya? Tadi 0 di sini. Ini X kuadrat. Perhatikan ya. Oh, fx sama dengan x kuadrat, ternyata ke atas, kebukanya ke atas. Nah, oh ternyata di sini kan tadi ketika 0, ya 0 di sini kan. Ketika 1 di sini 1. Oh ternyata x-nya ketika x-nya 1, ketika apa namanya, x-nya negatif 1, di sini ya. X-nya kan 1 nih. Maka hasilnya juga 1 di sini teman-teman. Ya. Betul ya? Kalau negatif 1, 1 juga. Kalau 2, X-nya 2. Oh, ternyata 4 di sini. Oh, sama, ini juga 4. Ya. Negatif 2 juga 4. Oh, kalau 4 gimana, Pak? Kalau 4 berarti masih panjang di sini. 3 di sini. 3 kan 9. Oh, negatif 3 nya juga 9. Oh, terus ke atas. Ini ke atas. Ini adalah tanda panah seperti ini artinya berlanjut sampai atas. Ya. Nah, kemudian ini juga sama. Ya. Oh, grafiknya juga sama. Oh, dia tidak menyentuh 0 karena tidak ada 0 di sini. Ya. 0 tidak ada. Kalaupun 0, sebenarnya ada 0 lah. 0 ada 0 di sini. Cuman ketika 0 di sini, x-nya 0, maka 0 kan 0. Jadi 1. Oh, 0 itu 1 di sini. Nah, di sini. Ya. Ini 0. Oh, iya ya. Kalau misalnya 2 gimana? 2 dikuadratkan 5 pasti ya. Nah, di sini. Kalau negatif 2 sama negatif 2, X-nya negatif 2 dikuadratkan 4 tambah 1, 5. Oh, di sini juga ternyata sama. Ini betul ya. Jadi grafiknya seperti ini. Itu cara singkat membuat grafik ya. Kemudian ini juga sama. Kita X-nya 0, oh ternyata negatif 3. Oh, betul. Karena untuk memudahkan menggambar grafik seperti ini memang harus memakai buku berpetak seperti ini supaya lebih pas ya. Gambarnya lebih pas ya, hurufnya juga lebih pas ya, seperti itu. Nah, oh ternyata di sini adalah 3. Kenapa? Karena 0, oh ternyata hasilnya 3. Kalau E-nya 0. Kalau 1 berapa kali? Kalau 1 berarti negatif 2 ternyata. Negatif 1 juga sama, negatif 2. Gimana kalau 2? 4 berarti 1 di sini ya. Oh enggak. Kalau 4, kalau 3 misalnya, 3 dikuadratkan 9 kurang 3 ya. Gimana? Kalau misalnya X-nya 2, nah ya 1 ya, betul ya. Kalau 3 ya 3 6. 3 pangkat 3 9 kurang 3. Nah, ini 6. Sama ini juga negatif 3 sama negatif 3 dikuadratkan yaitu 9 kurang 3 6. Jadi sama ya. Ini adalah salah satu sampel cara membuat grafik fungsi ya. Nah, grafik fungsi. Nah, berdasarkan uraian di atas, perhatikan teman-teman ya, dapat disimpulkan berikut bahwa grafik fungsi dapat diperoleh dari grafik fungsi digeser vertikal sejauh P1-an ya. Jadi bisa digeser vertikal. Vertikal itu kemana? Nah, ke pinggir ya, sejauh V1-an. Nah, kemudian juga koordinat titik balik minimum grafik fungsi adalah nilai minimum fungsi ya. Nah, jadi titik balik minimum grafik fungsi ini nih. Saya akan jelaskan. Nah, ini adalah titik maksimum ya. Titik balik grafik fungsi. Kalau grafiknya seperti nanti ada grafik ke atas gini. Oh, berarti nanti ini titik balik maksimum. Kalau ini sebut titik balik minimum karena kurvanya itu terbuka ke atas. Kalau kurvanya kebuka ke bawah, maka akan terjadinya grafik fungsi maksimum. Kalau ini minimum. Nah, yang ini. Nah, titik nilai minimum. Baik teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Jadi di sini ketika nanti ada keterangannya. Kita akan lanjut lagi. Nah, grafik fungsi memiliki sifat-sifat berikut. Jadi kalau nilai minimum dari fungsi adalah 0. Koordinat titik balik minimum fungsi adalah berapa? Koordinat titik balik minimum fungsi ketika nilai minimumnya dari fungsi adalah 0, perhatikan yang ini ya. Nah, perhatikan. Nah, 0, maka koordinat titik balik minimum fungsi adalah 0,0,0. Iya kan? 0,0. Nah, kita ambil contoh di sini. Untuk fungsi-fungsi berikut, tentukan nilai minimum dan koordinat titik balik pada grafik fungsinya. Nah, teman-teman semua, jadi nanti akan kita tentukan nilai minimumnya di sini. Ya, nilai minimumnya berapa sih? Dari x kuadrat min 4. Nah, nilai x kuadrat min 4. Jadi, untuk nilai minimum dari fungsi fx x kuadrat adalah negatif 4. Kenapa? Kita masukkan saja di sini adalah x-nya 0. X-nya 0 ya. Nah, ketika 0 maka negatif 4. Nah, sedangkan koordinat titik balik minimum dari grafik fungsi fx adalah 0, negatif 4. Kenapa? Karena tadi x-nya itu 0, y-nya itu adalah negatif 4. Kayak yang pertama ini. Ya. Nah, saya akan ke sini lagi. Nah, ini adalah titik balik minimumnya berapa? Yaitu 0,2. Itu 0,2. Kalau yang ini adalah 0, negatif 3. Titik balik maksimumnya. Titik-titik itu adalah x, y. Ya. Ini adalah 0,0. Karena persamaannya adalah x kuadrat. Berbeda dengan yang ini sama yang ini. Ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kita ke sini. Nah, ini juga sama. Kalau x plus 6 dikuadratkan, nah gimana ini? Kita nggak usah dijabarkan dulu, langsung aja. Maka kita akan ambil fx-nya itu 0. Ya. Fx-nya 0, maka x tambah 0 plus 6 dikuadratkan udah 0. Koordinat titik balik minimum pada fungsi adalah x plus 6 oh iya. Jadi fx-nya itu adalah negatif 6. Kenapa? Karena kan gini, x plus 6 itu sama dengan 0 ya. Ya kan? Sama dengan 0. fx-nya itu sama dengan 0. Ya kan? Kak? Ya, ini teman-teman, jadi koordinat titik balik minimum dari grafik fungsi fx sama dengan x plus 62 adalah negatif 6,0. Berbeda dengan ini ya. Kenapa? Karena kita di sini langsung hasilnya itu di sini fx-nya itu kita ganti dengan 0. Fx sama dengan 0, maka x yang di sini fx itu sama dengan y sebenarnya. Fx itu sama dengan y biar hasilnya. Maka di sini adalah x-nya itu adalah berapa? Negatif 6. Jadi x-nya negatif 6 dan y-nya adalah 0. Baik, demikian ya teman-teman ya. Nah, kita akan ambil contoh di sini. Oke. Gambar di samping menunjukkan beberapa grafik fungsi. Tentukan persamaan grafik fungsi masing-masing. Kita jawab nih ya. Ini anggaplah yang A. Nah, ini yang A ternyata ya. Yang A. Ini yang B, ini yang C. Nah, koordinat titik balik minimumnya adalah
negatif 4, 0 di sini. Ya. Negatif 4, 0. Karena disumbu X. Maka persamaan fungsinya adalah X plus 4 kuadrat. Ya, jadi dia ke atas. Ya. Gimana Pak kalau misalnya nih fx-nya 0? Kalau 0 berarti nanti di sini. Lihat. Nah, ke sini. Kalau x-nya 0 berarti adalah x-nya 0 berarti 4 kuadrat kan adalah 4 kali 4 adalah 16. Berarti nanti ke 16 ke sini. Nah, ke sini ke 16. Berarti titik 16 di sini. Oh kan? Sama saja. Jadi grafik fungsinya sepertinya sama dengan contoh yang kedua tadi. Jadi nggak usah bingung. Sedangkan koordinat titik balik minimumnya 0,3. Nah ya, koordinat titik baliknya tadi mana? Nah ini 0,3 kan? Karena kan ini bayangannya nih, bayangan saat kesini bayangannya. Kalau yang B-nya itu ternyata titik balik. Koordinat titik balik minimumnya 0,3 dan terletak pada sumbu fx di sini, ya. Atau sumbu y di sini ya, sumbu fx itu sumbu y. Maka persamaan fungsinya adalah tadi kita tambahkan 3. Ya, jadi fx atau y itu sama dengan x kuadrat plus 3. Nanti fx ini bisa kita ganti y, boleh ya. Jadi persamaannya itu fx sama dengan x kuadrat plus 3. Betul ya? Karena kalau 0 hasilnya itu kalau y-nya 0, x-nya 0 di sini, berarti kan x-nya 0 maka y-nya itu 3. Betul ya? 3 di sini. Betul ya? Daerah hasilnya 3 atau y. Nah, kemudian koordinat titik balik minimum 5,0. Ini mudah. Kalau 5,0, jadi kalau di samping sini gambarnya itu akan jadi positif. Kalau di sini dia akan jadi negatif. Lihat. Koordinat titik balik minimum 5,0. Nah, maka persamaan fungsinya adalah tadi kalau di sininya negatif, perhatikan, maka akan di sininya positif. Kalau di sininya positif, di sini akan negatif. Oke, gitu teman-teman ya. Maka persamaan fungsinya adalah fx sama dengan x min 5 kuadrat ya. Jadi kita ambil contoh di sini, ini kan 5 ya. Maka 5 dikurang 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah y-nya itulah 0 di sini. Sedangkan x-nya adalah 5. Jadi di sini adalah ini adalah titik balik minimumnya adalah 5 atau x, y atau 5,0. Ya, demikian nanti kalau dimasukkan x-nya 1. Kalau 1 berarti di sini adalah 25 pasti. Nah, ini di sini. Nah, pasti ke atas kan? Pasti 25 nilainya. Gimana kita ambil contoh 3. Kalau 3 x-nya 3 ya, x-nya 3 kan ambil 3 kurang 5 adalah negatif 2 dikuadratkan adalah 4. Pasti 4. Nah, di sini. Betul ya? Betul. Nah, di sini. Ke sini, ke sini. Sama dengan 7. Gimana kalau 7? 7 kurang 5 itu kan 2. 2 dikuadratkan 4. Nah, di sini. Ke sini. Oke, sama ya teman-teman. Ya, oke, itu saja. Nampaknya itu saja untuk grafik fungsi kuadrat. Nanti ada Bapak cukupkan atau saya cukupkan untuk grafik fungsi kuadrat. Nanti masih kita akan pada video selanjutnya masih berbicara dengan fungsi kuadrat. Tetap diperhatikan dan tetap semangat ya untuk membahas materi ini, karena ini materi memang cukup perlu ketelitian dan komplekskan ya artinya, dan keseriusan dalam memahami materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya tutup. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.